أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul-Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk seluruh sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jabri selaku membawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi yang bernama Saudara Ridwan dari Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jabri, salam kenal, salam senggot. Alhasil alhamdulillah Bung Jabri, saya punya kisah-kisah nyata Bung Jabri. Sudah 2 tahun yang lalu bersamaan saya liburan panjang di kantor. Kebetulan kami rencana camping satu kantor. Dan saya termasuk boleh dikatakan orang baru, karyawan baru beberapa bulan, ternyata ada kegiatan-kegiatan liburan. Nah, disitulah saya ikut Bung Jabri. Kebetulan saat itu rencananya memang ke daerah kota Cirebon, adanya di bukit kaki Gunung Cermai. Nah, kami disitulah kami mencari tempat yang agak landai Bung Jabri, ya, seperti kayak lapangan, jadi buat bikin tenda enak gitu Bung Jabri. Bisa melihat ke bawah, bisa kebaca semua oleh mata kita Bung Jabri, indah sekali. Nah, yang saya bicarakan masalah kisah nyata saya pribadi. Pada saat kami sudah selesai membuat tenda-tenda, udah rapi, udah makan, udah pada masak, mereka kan pada ngumpul pada istirahat Bung Jabri. Saya ngeluyur sendiri jalan ke bawah. Kebetulan pas perjalanan, mohon maaf, saya kepengen buang air kecil. Akhirnya saya mencari sesuatu lah, selokan. Nggak jauh dari bawah situ ada air ngelucur gitu Bung Jabri. Ternyata mata air Bung Jabri. Saya senang banget Bung Jabri, dingin banget airnya. Karena di situ kan masih pohon-pohon rindang Bung Jabri. Akhirnya saya setelah membuang air kecil, saya sambil cuci muka Bung Jabri. Begitu saya membalikkan badan, saya merasa dikejutkan melihat sesuatu perkampungan di situ Bung Jabri. Padahal awalnya tidak ada. Di situ yang saya lihat adalah pohon-pohon rindang. Memang kenapa saya suka ke daerah situ? Karena anginnya enak, udaranya segar, dan pohon-pohon yang ada Bung Jabri. Nah, yang membuat saya kaget, tadinya tidak ada perkampungan Bung Jabri, dan itu jaraknya kurang lebih 400 meter Bung Jabri, cukup jelas. Bahkan saya melihat banyak orang melakukan kegiatan di sekeliling rumah di situ Bung Jabri. Karena saking penasarannya, saya cuci muka lagi Bung Jabri. Barangkali mata saya salah lihat, ternyata sama. Akhirnya saya turun sampai ke selokan yang ada di jembatan kecil. Bertemulah salah satu orang penduduk situ yang kebetulan melewati saya. Akhirnya saya bertanya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf numpang nanya, ini namanya perkampungan apa Pak? Dia malah menghilang Bung Jabri. Ini yang membuat bulu kuduk saya merinding Bung Jabri. Yang pertama saya curiga, tadi nggak ada apa-apa. Oh, tiba-tiba ada perkampungan. Yang kedua saya menyapa seseorang dari penduduk situ, ditanya mana menghilang. Ini yang kedua kalinya Bung Jabri, yang membuat saya yakin bahwa di situ bukanlah penduduk atau perkampungan yang biasanya, katakanlah penduduk dunia lain. Karena saya mungkin penasarannya, saya juga belum merinding. Tapi karena terbawa penasaran, saya melihat sosok beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan di depan rumah. Pertama kali saya masuk di situ, akhirnya saya hampiri mereka. Assalamualaikum, mohon maaf bapak-bapak, barangkali saya mengganggu.
Saya sebatas ingin bertanya, di sini perkampungan apa ya Pak? Ternyata mereka seperti patung, Bung Jepri. Satu sama lain tidak bertanya, tidak bercerita. Bahkan ditegur saya pun mereka malah seperti kayak patung, Bung Jepri. Akhirnya saya simpel kata begini, mohon maaf Bapak-Bapak kalau kehadiran saya merasa keberatan dan terganggu. Tujuan saya hanya cuma sebatas bertanya, ini perkampungan apa. Kalau tidak dijawab tidak masalah, saya akan kembali. Akhirnya saya kembali, Bung Jepri, ke tenda. Pasti tanyakan yang pernah saya melihat air kerujukan, katakan mata air. Saya bertemu orang pertama yang pas saya tegur dia menghilang. Nah di situ saya salam lagi, assalamualaikum Pak, bukankah Bapak tadi yang ketemu dengan saya di bawah? Kenapa Bapak? Ditanya saya uluk salam malah Bapak menghilang, bukannya menjawab. Saya katakan demikian. Akhirnya dia menjawab, Bung Jepri, ya betul, tadi saya yang ada di bawah. Itulah salah satu perkampungan kami. Penduduknya hanya 1000, tidak kurang, tidak lebih. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Lantas, apakah Bapak orang situ asli? Penduduk situ semuanya sama, orang asli situ. Dia katakan, ya betul, di situ kami tinggal dan memang bukan dari mana-mana, asli situ. Nah disitulah karena saya lihat dari wajahnya dia tuh kayaknya agak-agak keberatan, Bung Jepri. Akhirnya saya menyudahi, ya sudah, terima kasih atas penjelasannya. Akhirnya saya melanjutkan, saya membalikan badan, Bung Jepri, masih penasaran, memantau dia turun ke bawah. Setelah dia sampai di selokan jembatan tadi yang pernah saya ketemu sama dia menghilang, di situ dia menghilang lagi, Bung Jepri. Nah ini saya makin yakin, Bung Jepri, bahwa yang saya tanya di mana dia berada dan penduduk itu kayaknya bukanlah penduduk biasa. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Atas pencerahan dan solusinya saya ucapkan terima kasih, Bung Jepri. Semoga Radio RS tetap jaya mengudara bersama Bung Jepri di mana adanya radio channel Ayah Sadam. Mudah-mudahan tetap maju terus, Bung Jepri, karena ini tempat di mana banyak menolong banyak orang, mempermudah untuk tanya jawab gitu, Bung Jepri ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ridwan yang ada di Cilengsi, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi kepada atensi Saudara Ridwan yang baru saja saya bacakan, bahwasanya kita lebih simpel aja ya, karena waktu juga akan turun dari udara. Bahwasanya yang Anda lihat, yang Anda tanya, semuanya itu adalah sesuatu yang gaib, perkampungan gaib. Manusianya itu hanya cuma peran. Yang Anda temu dengan mereka, ya bertemu dengan mereka, semuanya itu makhluk gaib, bangsa jin. Untungnya Anda masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau dia marah, tanpa sadari Anda terhipnotis, Anda lupa dunia, Anda terbawa olehnya, Anda masuk di dalam dunia lain, dan teman-teman Anda akan bingung dibuatnya seperti itu. Alhasil alhamdulillah, selama itu Anda masih berjalan lancar, sekalipun Anda mengalami kendala bertanya dengan rombongan penduduk di situ, mana mereka seperti patung, mereka tidak terima. Tapi untungnya mereka tidak rese dengan Anda. Coba kalau rese, Anda dibuat dihipnotis olehnya, Anda dilupakan semua masalah urusan duniawi. Yang ada pikiran Anda hanya satu dunia lain seperti mereka. Kembali lagi pada Saudara Ridwan, kita ambil hikmahnya dari pengalaman itu. Semoga Anda tidak akan pernah lupa dimanapun Anda berada, selalu membaca surah Al-Fatihah itu sebagai penghantar ya, memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, supaya Anda dimanapun Anda berada seperti kayak tempat tadi, insya Allah tidak akan pernah diperlihatkan atau diganggu ya. Ini barangkali sebagai satu peringatan. Mudah-mudahan Anda setelah pengalaman ini Anda tidak pernah lupa. Dari rumah mau ke mana, Anda bacakan dulu surah Al-Fatihah. Terus kalau bisa surah Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 satu kali, dan surah Al-Fatihah sama ayat kursi. Ya Allah, saya niatkan engkau mau kemana, terserah Anda niatnya apa. Lindungilah hamba, harta hamba. Seperti itu ya. Jauhkan kejahatan, kezaliman, dan jauhkan dari pandangan hal-hal yang gaib seperti
insya Allah aman. Karena Anda tadi lupa. Padahal pada saat Anda menemukan mata air rujukannya itu bagus loh. Langsung ambil air wudhu. Dengan doa-doa air wudhu juga kan bagus. Dan termasuk sambil habis wudhu, ada doanya juga. Anda akan terkunci dalam artian kata itu salah satu pemagar Anda agar Anda yang tadinya mau dikecoh oleh sesuatu gaib, Anda tidak akan pernah diperlihatkan, apalagi Anda melihat perkampungan gaib seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali lagi pada saudara Ridwan, bahwasanya penduduk itu hanya cuma 1000, tidak kurang tidak lebih. Itu bangsa jin. Dunia lain, perkampungan dunia lain. Nah, disitulah tempatnya. Mudah-mudahan saudara Ridwan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, karena waktu jalur kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.